Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Waluyo dari kelas 3 F Management. Video ini saya tujukan untuk proyek akhir tugas Artificial Intelligence dan Data Analytics. Topik apa yang saya akan bahas pada video ini yaitu adalah deteksi customer churn menggunakan metode logistik, regression, dan decision tree. Topik ini saya bahas karena churn atau pelanggan yang berhenti pelangganan merupakan salah satu masalah yang paling kritis di industri jasa, khusus telekomunikasi. Dengan menggunakan AI, perusahaan dapat mengidentifikasi lebih awal pelanggan mana yang berpotensi churn lebih awal, sehingga dapat melakukan strategi retensi lebih efektif. Masuk ke dasar teori, customer churn adalah di mana pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan perusahaan. Dalam konteks manajemen, churn berdampak besar pada pendapatan, biaya akuisisi pelanggan baru, dan keberlangsungan bisnis. Metode yang digunakan adalah logistic regression dan decision tree. Sebagai landasan teori, saya mengacu pada jurnal ini. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa machine learning mampu meningkatkan akurasi prediksi churn hingga lebih dari 80%. Dengan decision tree dan logistic regression menjadi dua metode yang paling efektif. Lalu masuk ke deskripsi dataset. Dataset yang kami gunakan adalah dari toko customer churn dataset yang tersedia di Kaggle. Dataset ini berisi lebih dari 7.000 data pelanggan dari perusahaan telekomunikasi. Variabel-variabel dataset ini meliputi customer ID, tenure, monthly charge, total charge, internet service, contract type, payment method, gender, senior citizen, partner dependence, dan terakhir churn sebagai variabel target. Dataset ini dianggap layak digunakan karena lengkap, struktur, dan banyak digunakan dalam penelitian churn prediction sehingga valid untuk rancangan AI. Selanjutnya, rancangan solusi AI. Untuk menyelesaikan masalah churn, saya merancang sistem AI dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, data processing. Ini meliputi menghapus data kosong atau missing value, mengubah kategori menjadi numerik menggunakan label encoding, dan juga normalisasi variabel numerik bila diperlukan. Lalu yang kedua, ada split dataset. Dataset dibagi menjadi dua, yaitu 80% data training dan 20% data training. Ketiga, implementasi dua algoritma AI, logistic regression untuk baseline model dan decision tree untuk model berbasis pohon. Keempat, evaluasi model. Metode evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix. Model dengan performa lebih stabil diambil sebagai referensi utama. Lalu kelima atau terakhir, output system. Sistem akan menghasilkan prediksi pelanggan berpotensi churn, pelanggan tidak churn, durasi berlangganan, tipe kontrak, biaya bulanan, dan jenis layanan internet. Berikutnya saya akan bahas implementasi dan simulasi singkat. Berikut ada simulasi hasil kami. Yang pertama ada eksplorasi data analisis atau EDA. Kami menemukan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki tingkat churn paling tinggi. Selain itu, biaya bulanan yang tinggi juga berkorelasi dengan churn. Yang kedua, hasil model logistic regression. Model ini memberikan akurasi sekitar 80%, namun lebih kuat pada prediksi pelanggan yang tidak churn. Yang ketiga, ada hasil decision tree. Akurasi model decision tree mencapai 82 sampai 85% dan lebih seimbang dalam memprediksi churn maupun tidak churn. Fitur yang paling berpengaruh menurut decision tree adalah tenure, contract type, dan monthly charge. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan baru dengan kontrak bulanan dan biaya yang tinggi memiliki risiko churn yang lebih tinggi. Terakhir, kesimpulan dan implikasi manajerial. Dari hasil yang sudah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa decision tree lebih efektif dibandingkan metode logistic regression untuk mendeteksi pelanggan mana yang berpotensi churn. Dan implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pertama, meningkatkan strategi retensi pelanggan baru, terutama yang menggunakan kontrak bulanan.
Kedua, memberikan paket layanan atau diskon khusus bagi pelanggan biaya tinggi untuk mencegah churn. Yang ketiga, membuat program loyalitas berdasarkan senior. Dan keempat, menggunakan model AI secara berkala untuk memonitor perubahan perilaku pelanggan. Dengan penerapan AI, perusahaan dapat menghemat biaya akuisisi, meningkatkan customer lifetime value, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan video saya kali ini, dan terakhir tidak lupa terima kasih untuk Ibu Ratna Mulfida Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.